Suatu pagi di hari Natal, seorang pria bernama David berangkat bekerja dan menjalankan aktivitas dia sebagai pialang saham seperti biasa. Sekitar pukul 7 malam dari sambungan telepon, David mencoba menenangkan seorang investor yang mengalami kerugian. Sayang, investor yang marah besar itu langsung memutuskan sambungan. Pembicaraan David didengar oleh seorang rekan bernama Corey yang mengatakan kalau itu bukan kesalahan David. Tapi menurut David, dia tetap merasa bersalah lantaran dialah yang mengatur investasi pria yang bahkan tidak pernah dia temui sama sekali itu, sehingga berniat untuk mengambil cuti. Mendengarnya, Corey berkata David akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan seorang rekan mereka yang bernama Emily, karena hari itu adalah hari terakhir Emily bekerja. Awalnya David yang sudah pernah ditolak oleh Emily tetap memutuskan pulang, tapi setelah Corey memaksa dia untuk mencoba lagi menggunakan kesempatan terakhir untuk berbicara kepada Emily di pesta malam itu, akhirnya David setuju. Singkat waktu di pesta, ketika tengah menikmati minuman bersama rekan-rekan lain, David dan Emily sempat bertatap-tatapan. Saat Corey tidak sengaja menumpahkan minuman, David memutuskan mengambil lap dengan niat menemui Emily. Namun begitu berhadap-hadapan, David justru berpaling muka dan baru menoleh setelah Emily menegur dia terlebih dahulu. Dikarenakan memendam rasa, maka pembicaraan canggung pun terjadi sampai Emily memutuskan pulang dengan wajah cemberut. Sekepergian Emily, David sadar dia telah kehilangan kesempatan terakhir. Tatkala Emily memanggil taksi, tanpa diduga David datang dengan alasan mengantarkan kupluk Emily yang tertinggal. Kendati tahu ini alasan David saja, Emily tetap tersenyum manis kepada dia. Setelah mengumpulkan keberanian, David mencoba mengajak Emily makan siang sewaktu-waktu. Di luar dugaan, ternyata Emily langsung setuju. Emily bahkan mengakui kalau dia merasa gugup berbicara dengan David malam itu. Mendengarnya, David menawarkan untuk mengantar Emily pulang. Dan sekali lagi, di luar dugaan David, Emily bersedia. Dari situ David berpamitan dengan rekan-rekan lain. Meski tahu David bersama Emily, Corey tetap memaksa ikut pulang dengan alasan tidak memiliki uang tunai untuk membayar taksi. Dikarenakan dompet David juga kosong, dengan kesal dia setuju mengajak Corey. Parahnya, sebelum pergi Corey juga masih sempat membawa sebotol minuman milik rekan-rekan mereka. Dalam perjalanan kembali dengan sangat mengesalkan, Corey melempar ponsel David yang kehabisan baterai. Padahal dia baru saja meminjam ponsel tersebut untuk menghubungi seorang rekan agar mencarikan ponsel dia yang tertinggal di pesta. Kekesalan David bertambah akibat Corey memaksa berhenti di ATM agar dia bisa menarik uang tunai untuk membeli pizza, tanpa sadar kalau dia sudah cukup mengganggu David. Dan jika David tidak mau ke ATM, Corey meminta David yang mentraktir. Padahal dia juga tahu kalau David tidak memiliki uang tunai. Tidak ingin dijatuhkan di hadapan sang gebetan, terpaksa David berhenti di sebuah ATM yang berada di halaman parkir supermarket. Selama menunggu, Emily mengambil sebuah benda di mobil David yang berisi doa untuk keselamatan perjalanan. David menjelaskan benda tersebut sudah ada sejak dia membeli mobil itu. Tidak berselang lama, Corey memanggil David dari stand ATM. Oleh sebab itu, kembali dengan kesal David mendatangi dia. Merasa terlalu lama menunggu, maka Emily memutuskan keluar. Emily juga meninggalkan mobil tanpa dikunci akibat remote mobil yang tidak berfungsi. Di dalam stand ATM, David menjelaskan bahwa kartu ATM Corey rusak sehingga harus mengambil uang untuk dipinjamkan kepada Corey. Pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 1:22 dini hari. Begitu selesai, mereka berniat pergi. Namun tiba-tiba terhenti melihat seorang pria bertudung mencurigakan berdiri cukup jauh dari stand ATM menatap ke arah mereka tanpa melakukan gerakan sedikit pun. Menganggap pria bertudung akan mengambil ATM, Corey berniat keluar, tapi dicegah oleh David dan Emily. Mereka beralasan jika pria bertudung memang ingin mengambil ATM, seharusnya dia langsung masuk dan tidak perlu berdiri dengan jarak cukup jauh di luar. Benar saja, ketika Corey membuka pintu, bersama dengan itu pula pria bertudung melangkah, namun langsung berhenti saat Corey kembali masuk. Getir dengan tindakan pria bertudung, maka Corey mencoba bertanya, namun dia sama sekali tidak bergeming. Yeah! Hey buddy!
Masih dipenuhi rasa heran, tiba-tiba pria bertudung berjalan mendatangi seorang pria yang datang dengan anjingnya. Lalu secara mengejutkan, pria bertudung langsung menyerang dan menghabisi pria tersebut. Melihat itu, sontak mereka begitu terkejut dan berencana menghubungi 911. Sayang Cory telah kehilangan ponsel di pesta, sedangkan ponsel David dari tadi sudah kehabisan baterai, sementara ponsel Emily ada di dalam dompet yang dia tinggal di mobil. Setelah dihabisi, dompet orang tersebut diambil oleh pria bertudung. Pada waktu yang sama, David dan Cory dengan panik berusaha mencari tombol bantuan tapi tidak berhasil menemukan apa-apa. Sedangkan pria bertudung kembali berdiri mematung menatap mereka dari luar. David berasumsi pria bertudung tidak bisa masuk lantaran tidak memiliki kartu ATM yang dapat menyebabkan alarm keamanan menyala. Asumsi ini sebenarnya tidak masuk akal, tapi karena sedang panik, mereka tidak sadar bahwa saat itu Emily tidak membawa kartu ATM yang dia tinggal di dalam dompet. Oleh karenanya David berencana kembali ke mobil untuk pergi mencari bantuan. Malang pembicaraan tersebut didengar oleh pria bertudung sehingga dia segera melakukan sesuatu pada mobil David dan mengambil sejumlah barang dari bagasi. Dari situ pria bertudung berjalan mengitari mereka dengan tetap menjaga jarak menuju ke belakang stand ATM. Dari kamera ATM terlihat waktu sudah menunjukkan pukul 2:11. Bersama dengan itu tiba-tiba terdengar benturan dari belakang stand ATM diikuti dengan lampu yang padam. Emily menyadari pria bertudung telah merusak mesin pemanas ruangan. Selang beberapa saat lampu kembali menyala tapi mesin pemanas tetap rusak sehingga membuat Cory semakin frustasi. Oleh sebab itu David dan Cory mencoba merusak mesin ATM dengan harapan alarm menyala. Tapi Emily yang melihat alat pemadam segera menghentikan mereka dan meminta korek milik Cory untuk membuat alat pemadam tersebut menyalakan alarm. Parahnya Cory mengaku tidak memiliki korek padahal dia adalah seorang perokok. Alhasil dari kamera terlihat David kembali mencoba merusak ATM tapi tindakan itu tetap sia-sia. Merasa bertambah frustasi terlebih suhu ruangan yang semakin dingin, David memutuskan untuk mengambil uang sampai limit ATM dia. Kemudian Emily menyerahkan anting-anting yang dia miliki, sedangkan Cory yang mengaku kartu ATM dia rusak dengan enggan memberikan sebuah jam tangan. Mendengar itu Emily pun bertanya bagaimana Cory bisa melewati sistem keamanan dengan kartu ATM yang rusak. Pertanyaan ini menyadarkan David bahwa sebenarnya kartu ATM Cory tidak rusak, namun sengaja tidak ingin mengambil uang. Tidak ingin mempermasalahkan hal ini, David membuat rencana untuk memancing pria bertudung dengan uang dan benda-benda tadi agar dia memiliki kesempatan menuju ke mobil dan pergi meminta bantuan. Sayang tanpa mereka sadari rencana itu didengar oleh pria bertudung. Begitu di luar, David mencoba bernegosiasi dan melemparkan benda-benda tadi ke arah pria bertudung. Melihat pria bertudung mengambil, maka kesempatan ini digunakan oleh David untuk bergegas menuju ke mobil. Malang David mendapati kabel power sudah terputus. Untuk itu David mencoba menghubungi 911. Naas pria bertudung memecahkan kaca mobil dan menyerang David sehingga ponsel Emily terjatuh. Dengan sekuat tenaga David berusaha melawan dan berhasil kembali ke dalam stand ATM. Selanjutnya pria bertudung mengambil ponsel Emily dan memasukkan ke bagasi mobil David bersama dengan dompet serta uang dan benda-benda tadi. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, Emily mencoba menuliskan kata tolong di kaca menggunakan sebuah lipstik. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 3 lewat, Emily meminjam kartu ATM milik David dan menanyakan PIN kartu tersebut. Lantas Emily memasukkan PIN itu secara terbalik dengan harapan bisa mengaktifkan kode panik akibat indikasi perampokan. Sayang kartu ATM David justru tertelan sementara alarm tidak berbunyi. Bingung dengan maksud dari pria bertudung yang membuat mereka terjebak di ATM, Emily mulai mempertanyakan apakah dalam pekerjaan mereka pernah menyebabkan seseorang kecewa. Mendengarnya Cory memberitahu tentang pria yang mengalami kerugian di bawah penanganan David. Apalagi menurut pengakuan David, dia sama sekali tidak pernah bertemu dengan pria tersebut. Namun David langsung menyangkal karena sepengetahuan dia, pria yang mengalami kerugian itu berusia sekitar 60 tahun. Di sisi lain, kalau memang pria bertudung memiliki dendam kepada dia, kenapa harus menghabisi pria yang bersama anjingnya tadi?
Akibat suhu semakin dingin, mereka bertiga terpaksa saling menghangatkan. Tidak berselang lama, mereka melihat sebuah mobil penjaga keamanan mendekat, sedangkan pria bertudung tidak terlihat. Untuk itu, mereka segera meneriaki sang petugas agar menghubungi polisi serta berhati-hati. Baru saja petugas ini melihat sesosok tubuh tergeletak dan berniat meminta bantuan, tiba-tiba pria bertudung menghajar dan menghabisi dia tanpa ampun. Dalam kondisi semakin frustasi, secara mengejutkan seorang pria bertudung memasuki stand ATM sehingga tanpa berpikir lagi David dan Corey menghabisi pria itu. Baru saja mereka merasa tenang, ternyata pria bertudung masih berdiri dengan tegak di luar ATM. Hal ini sontak membuat mereka semakin panik dan bingung, sampai akhirnya David melihat dompet sang pria, di mana rupanya pria ini adalah seorang petugas kebersihan yang memiliki istri dan 3 orang anak. Kejadian tersebut tentu saja membuat mereka merasa sangat bersalah. Bahkan David dan Corey saling menyalahkan keputusan mereka yang berhenti di ATM tersebut hingga sempat bertengkar. Semakin tertekan dan frustasi, akhirnya Corey memutuskan keluar tanpa mempedulikan peringatan David dan Emily. Naas tiba-tiba dia terjungkal dan tidak mampu berdiri. Bersama dengan itu, pria bertudung datang sembari memegangi jebakan tali yang dia buat. Menyadari hal ini, David berniat menolong. Namun akibat dicegah oleh Emily, terpaksa David mendorong dia hingga terjatuh. Sementara di luar, pria bertudung langsung menikam Corey. Melihat Corey tidak bergerak lagi, akhirnya David mengurungkan niat. Kemudian terlihat pria bertudung mengambil sebuah selang pemadam kebakaran dan menyeretnya menuju ke belakang stand ATM. Beberapa jam berlalu, David dan Emily menyadari Corey masih hidup. Mengetahui pria bertopeng sibuk di belakang ATM, maka mereka bergegas mendatangi Corey. Alih-alih kabur, mereka justru kembali ke dalam stand ATM, tepat sebelum pria bertudung berhasil menangkap mereka. Di dalam, David dan Emily berusaha menolong Corey. Awalnya David berniat mencabut obeng yang tertancap, namun dilarang oleh Emily karena hal itu akan memperburuk kondisi Corey. Sedangkan di luar, pria bertopeng mendorong mobil David untuk memblokir pintu stand ATM. Di dalam, David kembali mencoba merusak mesin ATM untuk membuat alarm menyala. Sejurus kemudian, tiba-tiba air masuk sehingga kondisi semakin dingin. Melihat air yang semakin banyak, maka mereka berusaha mengangkat Corey ke atas rak. Lantaran Emily tidak sanggup melakukan hal tersebut, terpaksa Corey mereka senderkan di ujung ruangan. Lantas dari saku Corey, mereka menemukan korek dari bungkus rokok yang entah kenapa dirahasiakan oleh Corey, padahal mereka sangat membutuhkan korek tersebut. Dengan menggunakan korek itu, mereka mencoba menyalakan api. Sementara Corey yang kehabisan darah serta mengalami hipotermia akhirnya meninggal dunia. Sedangkan di luar, dengan santai pria bertudung menyaksikan kepanikan mereka. Setelah api berhasil dinyalakan, Emily naik ke pundak David untuk memicu alarm sistem pemadam api. Baru saja alarm berhasil menyala, tiba-tiba David tergelincir menyebabkan Emily jatuh membenturak sehingga leher dia patah dan berakhir seketika itu juga. Masih terpukul atas kematian Emily, David dikejutkan lagi oleh mobil yang menghancurkan stand ATM. Rupanya pria bertudung menabrakkan mobil security tadi ke mobil David. Semua kejadian ini akhirnya menyebabkan rasa takut David hilang. Melihat pria bertudung yang masih duduk, maka dengan emosi David merakit sebuah bom molotov menggunakan minuman yang dibawa oleh Corey dan melemparkan pada pria bertudung itu. Tapi begitu didekati, David menyadari pria tersebut adalah sang penjaga keamanan. Sementara pria bertudung yang asli sudah bersiap menyerang David. Bersamaan dengan itu, polisi pun berdatangan sehingga secara perlahan pria bertudung bersembunyi di balik bak sampah. Malang meski David berusaha menunjuk ke arah pria bertudung bersembunyi, para polisi tetap membekuk David yang hanya seorang diri di lokasi. Dengan ditemukannya barang bukti dari bagasi mobil David serta sejumlah korban, maka David dibawa ke kantor polisi. Sedangkan pria bertudung berdiri di antara kerumunan warga sembari memegang benda berisi doa milik David.
Pada pemeriksaan lanjutan, polisi menemukan rekaman CCTV dari kejadian di stand ATM. Hanya saja rekaman tersebut justru memberatkan David sebagai tersangka karena tidak sedikit pun pria bertudung masuk dalam rekaman. Hal ini menjawab alasan pria bertudung selalu menjaga jarak dan tidak mau masuk ke stand ATM adalah untuk menghindari kamera, bukan karena tidak memiliki kartu ATM seperti yang mereka duga. Berikutnya terlihat pria bertudung kembali ke markas di mana dia mulai membuat denah di sejumlah bangunan untuk memetakan serangan serupa pada ATM berbeda. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami, semoga terhibur dan sehat selalu.